liburan ke Jakarta. Cakep. Berkunjunglah ke Kota Tua. Cakep. Berhitunglah 1, 2, 3. Presentasi akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dampak penjajahan di negara kolonial. Simak video selanjutnya. Nama saya Intan Nuraini dari 11-2. Perkenalkan, nama saya Gisela Putri Anggraini dari 11-2. Perkenalkan, saya Jinia Delia Permatasari dari 11-2. Perkenalkan, saya Ana Bilari Janita dari 11-2. Di sini saya akan membacakan pengertian dampak politik. Pada masa VOC diangkat pemimpin tertinggi di negara koloni yaitu gubernur jenderal, kedudukannya hampir sama dengan presiden dan bahkan setingkat dengan raja-raja lokal di Indonesia. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada gubernur jenderal berupa hak oktroy, hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menurunkan pemimpin setempat. Pada masa pemerintahan kolonialisme muncul sistem dualisme di Indonesia, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Contohnya pada pemerintahan Heindes, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, di mana orang Eropa memimpin sebagai Kariden yang memimpin karidenan dan asisten presiden yang mengepalai afdeli setingkat kabupaten. Sementara itu orang pribumi memimpin dengan jabatan bupati, pemimpin kabupaten, dan dibantu oleh seorang Pati Wedana yang memimpin distrik Wisiga, asisten Wedana yang berperan sebagai pemimpin desa. Selain Raffles yang memperkenalkan sistem pengadilan dengan membangun pengadilan tinggi dan Batavia, Semarang, dan Surabaya. Lebih lanjut terjadi perubahan pula terhadap birokrasi tradisional menjadi birokrasi modern layaknya birokrasi di negara barat. Sistem pemerintahan diubah oleh kolonialis seperti Dennis dan Raffles dengan mengubah para bupati menjadi pegawai negeri yang digaji, meskipun sebelumnya mereka memiliki kedudukan turun-temurun bupati dan dari rakyat. Ini menjadikan para bupati sebagai alat kekuasaan kolonial, menggantikan adat istiadat Jawa dijadikan lahan dan bagi menjadi wilayah. Lagi jenis sampai jangan saiki tekan gini Ketika kolonialis belajar dari kerajaan, mereka mengubah dinamika politik Indonesia dengan mengontrol pergantian tahta kerajaan, mengurangi paralel kerajaan dalam politik, dan bahkan menghancurkan kekuasaan pribumi. Pemerintahan modern Indonesia masih dipengaruhi oleh filosofi trias politika yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan dasar unifikasi sebagai masalah agama yang berdasarkan dulu masyarakat Eropa, Timur Asing, dan pribumi, dan Dewan Rakyat didirikan pada tahun 1918. Dampak kolonialisme di bidang politik sebagai berikut. 1. Dendes atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. 2. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. 3. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis dominasi politik Indonesia. 4. Hukum yang dulu menggunakan adat diubah
menggunakan sistem hukum barat modern. 5. Kebijakan yang diambil Raja dicampuri Belanda. 6. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik di akhir abad 19. Kesimpulan, kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa-peristiwa di Eropa pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-17, dan perubahan di Eropa membawa pengaruh terhadap dunia timur. Perubahan tersebut diantaranya adalah adanya reformasi gereja abad 16 sampai 17, gerakan merkantilisme, revolusi Perancis 1789, revolusi industri 1780. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama folk. B. Munculnya berbagai perlawanan dalam rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. C. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. D. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial yang diberi gaji. Padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut menjadi upeti dari rakyat. E. Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan asing, bahkan sebagian diambil alih atau di bawah kekuasaan kolonial.